Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Atia Kamila dan rekan saya Gianfani dari Danti. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Islam di Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai terletak di pantai timur Sumatera, yakni di antara Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai, di Aceh Utara. Pada mulanya, kerajaan ini terdiri dari dua daerah yang berdiri sendiri, yakni Samudra dan Pasai. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1285 Masehi dengan rajanya Merasilu yang bergelar Malikus Saleh. Sultan Zainan Abidin ketika memangku jabatannya, beliau masih kecil, sehingga jabatannya dipegang oleh para pembesar kerajaan. Akibatnya kerajaan menjadi melemah, belum lagi dengan adanya serangan. Yang pertama ada serangan dari kerajaan Siam, dan yang kedua ada serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Serangan tersebut tidak dapat terelakkan lagi walaupun Samudra Pasai telah dibantu oleh kerajaan Siam. Kerajaan ini menuai kekalahan yang pada akhirnya Samudra Pasai menjadi taklukan Majapahit. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1513 Masehi. Kerajaan ini baru melaksanakan pembangunan ketika suasana aman pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah. Kerajaan Aceh mulai mengadakan ekspansi ke sekitar pantai timur Sumatera, pantai barat Semenanjung Malaya, ke pantai Sumatera Barat, pendalaman Sumatera, suku Batak Pasai, dan Aru. Gerakan perluasan wilayah semakin pesat pada masa Sultan Iskandar Muda hingga Aceh memperoleh kejayaan. Hampir sebagian besar Sumatera, kecuali Lampung dan Bengkulu, dapat dikuasainya. Hal ini berdampak pula terhadap penyebaran Islam di kota-kota pelabuhan seperti Singkel, Barus, Tiku, dan Indrapura. Dari Pariaman, Islam disebarkan oleh para prajurit dan ulama ke pendalaman yang sebelumnya rakyat Minangkabau beragama Hindu. Islamisasi ini terjadi pada pertengahan abad ke-16. Yang ketiga ada Kerajaan Islam Palembang Kerajaan Islam Palembang Darussalam. Kerajaan Islam Palembang Darussalam berdiri setelah berakhirnya Kerajaan Buddha di Sriwijaya. Mulanya Palembang adalah taklukan Kerajaan Majapahit, yaitu seorang adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang, yaitu Aryo Damar, dan yang mengawini Putri Campa, mantan istri Prabu Brawijaya. Antara Prabu Brawijaya dan Putri Campa melahirkan anak pertama, yaitu yang bernama Raden Fatah, yang lahir di Palembang pada tahun 1455 Masehi. Raden Patah inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Islam di Palembang. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, Palembang menjadi daerah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Islam Demak Panjang, kemudian kerajaan Mataram selama 71 tahun. Penguasa Demak di Palembang yang pertama adalah Pangeran Sedoing Lautan yang wafat di Jawa waktu pulang ke Palembang setelah mengantar upeti ke Demak. Dari Pangeran Sedoing Rejek ini, kekuasaan beralih kepada saudaranya, yaitu Kiai Mas Endi. Beliau menjadi sultan pertama dari Kesultanan Palembang dengan gelar Sultan Susuhan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaidatul Imam. Yang kedua ada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada kerajaan Islam di Demak. Kerajaan Islam Demak didirikan oleh Raden Fatah. Pada mulanya, Demak adalah sebagai pusat pengajaran agama yang didirikan oleh Raden Fatah yang membuka pesantren pada tahun 1475 Masehi. Sebelum menjadi raja, Adipati Unus adalah seorang adipati Jepara yang waktu itu ia telah menaklukkan Bangka dan daerah pantai barat Pulau Kalimantan. Masa Sultan Trenggono penyebaran Islam memperoleh perhatian besar. Masjid Demak yang dibangun Raden Fatah dipugar kembali
Di zaman inilah hidup Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Pada masanya datang pula seorang mubaligh dari Samudra Pasai bernama Fathahillah. Beliau dinikahkan dengan adik sultan, yaitu Nyai Ratu Pambayun. Kedatangan bangsa Portugis ke Sunda Kelapa tahun 1522 Masehi dikhawatirkan akan mengambil jalur perdagangan dan penyebaran agama Kristen. Kekhawatiran ini memuncak ketika kerajaan Pajajaran bersekutu dengan Portugis dan mengizinkan mendirikan benteng di Sundan Kelapa. Untuk mengantisipasinya, kekuatan Portugis agar tidak menyebar ke daerah lain, maka pada tahun 1526 Masehi, Sultan mengirim armada laut dan darat di bawah pimpinan Fathahillah untuk menyerang Banten dan Sundan Kelapa. Dalam perjalanannya, tentara Demak singgah di Cirebon. Di sini Fathahillah bertemu dengan menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati, dan memperoleh bantuan tentara sehingga tentaranya berjumlah 1967 personel dengan senjata lengkap. Banten jatuh pada tahun 1526 Masehi, sedangkan Sundan Kelapa jatuh pada tanggal 22 Juni 1972 Masehi dalam mengalahkan pasukan Pajajaran di darat dan pasukan Portugis di laut. Yang kedua adalah Kerajaan Islam Panjang. Kesultanan ini adalah lanjutan dari Kesultanan Demak yang berlokasi di daerah Kertasura, daerah pendalaman Jawa. Karena usianya tidak lama, diambil alih oleh Mataram Raja yang pertama, yaitu Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Ia berasal dari lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir berusaha memperluas wilayah hingga ke arah timur daerah Madiun dialirkan Sungai Bengawan Solo, kemudian Belora tahun 1554 Masehi. Dari Kediri tahun 1577 Masehi, dan pada tahun 1581 Masehi, ia mendapatkan pengakuan dari Raja-Raja Jawa Timur sebagai Raja Islam pada masa kepemimpinan sastra dan kesenian maju dan berkembang. Jaka Tingkir wafat tahun 1587 setelah berkuasa 41 tahun dan dimakamkan di Desa Butuh sebelah barat Taman Kerajaan Panjang. Posisinya digantikan oleh menantunya, yaitu Arya Panggiri. Sementara anaknya Ketingkir, Pangeran Benawa, diangkat sebagai penguasa Jepang atau daerah yang sangat terpencil. Hal ini membuat Pangeran Benawa kurang puas. Akhirnya ia meminta bantuan pada Senopati untuk mengusir Arya. Usahanya tersebut berhasil pada tahun 1588 Masehi. Sebagai balas jasanya, tahta akan diserahkan kepada Senopati. Meskipun begitu, Pangeran Benawa tetap menjadi raja di bawah perlindungan Mataram. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1618 Masehi setelah Panjang berusaha melawan kekuatan Mataram. Yang ketiga ada Kerajaan Islam Mataram. Pembentukan Kerajaan Mataram diawali ketika Sultan Adiwijaya dari Panjang meminta bantuan ke Ki GDD Pemanahan yang berasal dari pendalaman untuk menghampiri pemberontakan Arya Penangsang. Sultan memberinya daerah Mataram pada tahun 1577 Masehi. Ki Gede Pemanahan menempati istana barunya di Mataram. Ia digantikan oleh putranya Senopati pada tahun 1584. Senopati berkeinginan menguasai kerajaan berada di bawah pengaruh Kerajaan Panjang hingga sebagian wilayah Jawa Timur. Sultan Agung berusaha melanjutkan usaha ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan, termasuk wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. Masa Aman Karut I selalu terjadi konflik dengan para penentang yang dijuluki oleh para ulama. Karenanya, kebijakan yang diambil adalah penumpasan duku Pangeran Alit, yaitu para ulama. Para ulama dan kaum santri adalah ancaman bagi kekuasaannya, maka pada tahun 1647 Masehi terjadilah penyerangan terhadap para ulama dan keluarganya dan banyak yang tewas. Akibatnya banyak ulama yang memberontak.
Yang keempat ada Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan ini adalah kerajaan pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon pada abad ke-16. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang guru pelabuhan di sana yang bernama Walang Sungsang. Sunan Gunung Jati memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Mengacu pada silsilahnya, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang pada Subang Larang. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah 3 orang putra, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sengara. Nyai Larang Santang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud dari Bani Hashim. Ketika Nyai naik haji ke Mekah dari perkawinan Gunung Jati lahir pada tahun 1418 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Karena kedudukan sebagai salah orang wali di Wali Songo mendapat penghormatan dari raja lain di Jawa seperti Demak dan Panjang. Setelah Gunung Jati wafat, posisinya digantikan oleh cicitnya, yaitu Pangeran Ratu, lalu digantikan oleh anaknya, yaitu Panembahan Girilaya. Keutuhan bukan sebagai kesultanan nampaknya hanya bertahan hingga Panembahan Girilaya, sebab setelah ia wafat dan sesuai dengan kehendaknya, Cirebon dipimpin oleh kedua putranya, yaitu Martawijaya dan Kertawijaya. Yang kelima ada Kerajaan Islam Banten. Kesultanan Kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1926 Masehi. Atas bantuan Fataliat yang memimpin tentara Demak dan Cirebon guna merebut wilayah Pajajaran dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Pada masa Sultan Hasanuddin terjadi penyebaran Islam ke daerah Lampung. Selain itu juga menjalin hubungan persahabatan dengan Sultan Aceh yang menguasai daerah Indrapura. Setelah Maulana Yusuf wafat, posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Mahmud yang bergelar Kanjeng Ratu Banten. Wafatnya Maulana Muhammad yang menjadi Sultan Banten adalah putranya yang bernama Abdul Mufakir. Pada waktu Belanda ingin mendirikan loji di Banten, Rana Manggala menolaknya. Lalu Belanda meminta izin pada Wijaya Karma untuk mendirikan loji di Jakarta dan diizinkannya. Setelah Rana Manggala wafat, keadaan Banten menjadi lemah. Banten mulai bangkit kembali setelah dipegang oleh Abdul Fattah yang anti dengan Belanda. C. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama ada Kerajaan Islam Sukadana. Kerajaan Islam Sukadana terletak di barat daya Kalimantan. Pada tahun 1590 Masehi, kerajaan ini berada di wilayah pengaruh Kerajaan Islam Demak. Raja pertamanya bernama Sultan Giri Kusuma dari Sukadana. Dari Sukadana, Islam meluas ke daerah sepanjang pantai Kalimantan Barat. Setelah Sultan Giri wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Safiuddin. Dan keduanya banyak berjasa dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Berkat jasa seorang mubaligh bernama Syekh Syamsuddin. Pada tahun 1725 Masehi, Kerajaan Islam Sukadana melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Islam Banten. Sukadana runtuh setelah Belanda menguasai Kalimantan pada tahun 1787 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Islam Brunei. Tidak diketahui dengan pasti mengenai waktu berdirinya Kerajaan Islam di Brunei. Menurut informasi orang Spanyol yang datang ke Brunei pada tahun 1521 Masehi, bahwa di Brunei ada kerajaan Islam yang sangat kuat di wilayah kekuasaannya yang meliputi Sarawak, Mindanao, Luzon, dan Filipina. Suatu Sultan Raja memerintah Brunei, Raja Spanyol Filipi menuntut Sultan tidak menyebarkan Islam di Filipina dan memperoleh penyebaran agama Kristen di Brunei, dan Tuhan ini tentu saja tidak ditolak. Penolakan ini membuat marah Raja Besando dari Filipina. Lalu Raja menyerbu Brunei. Dalam peperangan ini, Sultan Reksar mengalami kelelahan dan melarikan diri ke hutan. Sejak tanggal 20 April 1578 Masehi, Brunei menjadi penjajahan Spanyol yang dikuasai oleh Raja Filipina de Dando.
Yang ketiga ada Kerajaan Islam Banjar. Mulanya Kerajaan Islam Banjar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Demak. Pusat pemerintahnya berada di Banjarmasin, lalu dipindahkan ke Martapura. Islam semakin berkembang pada masa Sultan Mustain Billah. Pusat pemerintah dipindahkan ke Batang Mangapan. Sewaktu terjadi perebutan kekuatan antara Pangeran Amir dan Pangeran Nata, Belanda datang ke Banjar karena diminta bantuan oleh Pangeran Nata. Dalam pertempuran ini, Pangeran Nata mendapatkan kemenangan. Sejak tahun 1786 Masehi, Kerajaan Banjar berada di wilayah kekuasaan Belanda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi kedua. Nama saya Jihan Panindari Danti, NIM 1820210054. Materi selanjutnya yaitu Kerajaan Islam di Sulawesi, Kerajaan Islam di Maluku, dan Kerajaan Islam di Papua. D. Kerajaan Islam di Sulawesi. 1. Kerajaan Islam Goa. Kerajaan Islam Goa berdiri pada tahun 1591 Masehi. Raja pertama yang masuk Islam adalah Karaeng Tonigalo dan mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin Awal al-Islam. Ia memerintah dari tahun 1591 sampai dengan 1638 Masehi. Pada tahun 1603 Masehi, Kerajaan Islam Goa diproklamirkan menjadi Kerajaan Islam Makassar. Setelah Sultan Alauddin wafat, posisinya digantikan oleh anaknya bergelar Sultan Hasanuddin, memerintah tahun 1653 sampai dengan 1669 Masehi. Pada masanya, pemerintahannya Kerajaan Islam Goa mencapai puncaknya dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Ketika Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur, ditentang habis-habisan oleh Sultan Hasanuddin. Penentangan ini membuat POC marah dan melakukan penyerangan ke Goa. Serangan Belanda di bawah pimpinan oleh Cornelis Jansen, Pilman mendapat bantuan dari Aru Palaka dan pasukan Bugisnya. Serangan ini menyebabkan Goa kalah. Pada tahun 1668 Masehi, terjadi lagi peperangan antara Kerajaan Islam Goa dan POC. Pertempuran selama 1 tahun menyebabkan jatuhnya benteng Sembapau ke tangan Belanda pada tanggal 24 Juni 1969 Masehi. Setelah itu, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dan akhirnya wafat pada tanggal 23 Muharram 1801 Hijriah atau 12 Juni 1670 Masehi. Kedua, Kerajaan Islam Bugis. Kerajaan Islam Bugis berdiri pada tahun 1335 Masehi. Raja Bugis ke-9 masuk Islam bersama rakyatnya setelah mengalami kekalahan dan pertempuran melawan Goa setelah masuk Islam. Raja Bone sangat taat menjalankan syariat Islam. Wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Bugis meliputi Wajo, Sopeng, Sidereng, Ternate. Kerajaan ini berpusat di Luwu yang sangat strategis, terutama di jalur perdagangan internasional kala itu. Kerajaan Islam di Maluku. 1. Kerajaan Islam Ternate. Raja Ternate pertama yang masuk Islam adalah Raja Gapi Baguna yang kemudian dikenal dengan sebutan Mahrum. Setelah Raja Gapi wafat, ia digantikan oleh anaknya Sultan Zainal Abidin. Pada tahun 1565 Masehi, Sultan Hairun tidak tahan melihat kesewenangan bangsa Portugis di Ternate. Kemudian beliau mengumumkan perang dengan Portugis. Sultan Babula yang menggantikan posisi ayahnya melakukan perang terhadap Portugis. Sultan Babula wafat, posisi Sultan digantikan oleh anaknya Sultan Saiduddin Barakat. Masa pemerintahannya, Belanda mulai datang ke Maluku pada tahun 1559 Masehi untuk perdagangan rempah-rempah. Lalu, tahun 1600 Masehi, Belanda mengikut sertakan armadanya di bawah pemimpinan Van de Hagen. Tujuannya adalah menguasai Ternate, memonopoli perdagangan, dan kekuatan militer Belanda akhirnya dapat menentukan kekuatan kerajaan Islam Ternate. Dan kerajaan itu, daerah ini menjadi jajahan Belanda. Yang kedua, Kerajaan Islam Tidore.
Wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Tidore meliputi daerah Halmahera, pantai barat Irian Jaya, dan sebagian Pulau Seram. Setelah Sultan Jamaluddin meninggal, posisinya digantikan oleh putranya bernama Sultan Mansur, atau nama yang diambil dari orang yang telah mengislamkannya. Ketika bangsa Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521 Masehi, Kerajaan Islam Tidore telah berdiri selama 50 tahun. Sultan Mansur inilah menerima kedatangan orang-orang Portugis yang datang ke Tidore. Ramuan Portugis ini merupakan pecahan dari rombongan Manghels yang datang ke Filipina. 3. Kerajaan Islam Bacan. Wilayah Kerajaan Islam Bacan meliputi Kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Salawati, dan Misol. Raja Bacan pertama kali masuk Islam adalah Kecil Buka pada tahun 1521 Masehi dan mengganti namanya dengan Sultan Zainal Abidin. Ketika bangsa Portugis menguasai Kepulauan Maluku, para sultan Kerajaan Islam Bacan dipaksa masuk daerah agama Kristen. Akibatnya, Kerajaan Islam Bacan tinggal nama dan tidak memiliki kekuatan apapun terhadap penguasa Portugis. 4. Kerajaan Islam Jailolo. Kerajaan Islam Jailolo ini berdiri pada tahun 1521 Masehi. Wilayahnya meliputi sebagian Halmahera dan pesisir Pulau Seram. Raja Jailolo pertama masuk Islam adalah raja yang ke-9 dan mengganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Islam Jailolo tidak banyak dibicarakan, terutama setelah wilayah timur Kepulauan Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. F. Kerajaan Islam di Papua. Menurut Tony Victor M. Wanggai, kedatangan Islam di Papua pertengahan abad 15 terdapat di Pulau Raja Ampat Sorong yang dibawa oleh Kesultanan Bacan di Maluku Utara melalui kontak perdagangan budaya politik. Selanjutnya, pada abad 16, di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore, Islam terlembaga ke dalam struktur kerajaan di Kepulauan Raja Ampat atau Kerajaan Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Dan juga berdiri 9 kerajaan atau petuanan di daerah Pakpak dan Kaimana, antara lain Namatota, Rumbati, dan Patipi. Sedangkan menyangkut perkembangan Islam di Papua, Tony Victor M. Wanggai menyimpulkan bahwa posisi dan peran Islam sangat tergantung dengan konteks sosial, politik yang berkembang dari waktu ke waktu, mulai era Hindia Belanda hingga era Indonesia. Masuknya pemerintahan Hindia Belanda pada abad 19, agama Islam berkembang sangat lambat dan umat Islam di bawah tekanan. Karena Belanda yang misionaris gencar menyebarkan agama Kristen dan Katolik, yang kemudian menjadi agama mayoritas. Namun setelah Papua berintegrasi ke Indonesia, pada tahun 1963, perkembangan Islam meningkat secara signifikan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat kami sampaikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.